Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Agus Idin Susu dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi saya Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran atau video tutorial pembuatan rangkaian hidrolik dan pneumatik menggunakan aplikasi Festo Fluid Sim sebagai media pengembangan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran berbasis Festo Fluid Sim pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Burbah. Di sini dalam penelitian saya menerapkan ajaran taman siswa yang diberikan kepada Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengenai 3N, diantaranya niteni, niroke, dan nambahi. Niteni ini memiliki keterangan atau kejelasan sebagai berikut dengan kegiatan berupa memperhatikan, mengamati, mencermati, mengenali, mengingat, menyimak, membaca, mendengarkan, meraba, dan merasakan dengan menggunakan panca indera. Niteni ini kita misalnya mendengarkan atau mengamati dari guru yang menjelaskan yang kita dengarkan atau kita cermati. Selanjutnya niroke dengan kegiatan berupa menirukan, mencontoh, mengimplementasikan, melakukan sesuatu dan berlatih dengan cara sendiri. Dan yang selanjutnya ada nambahi. Nambahi yaitu mengembangkan, memodifikasi, membuat, menambahi, mengurangi, memperbaiki, mengembangkan kemampuan dan memperluas pemahaman. Ketiga, 3N dengan demikian menjadi sebuah proses yang pada mulanya menghasilkan sebuah produk kreativitas. Pembentukan kreativitas dapat tercapai melalui 3 tahapan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Ini secara sistematis, niteni, niroke, dan nambahi menjadi sebuah rantai yang tepat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran saya di RPP mengenai yang A ada indikator inti atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dari RPP saya. Nama sekolah yang saya teliti yaitu SMK Muhammadiyah Burbah, bidang keahlian yang saya teliti otomotif, kompetensi keahliannya teknik dasar sepeda motor, mata pelajaran teknologi dasar otomotif, kelas atau semester kelas 10, semester genap, alokasi waktu yaitu 1 jam pelajaran mencakupi 45 menit. Ya, selanjutnya yaitu penjelasan yang A, kompetensi inti atau KI. Kompetensi pertama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau sebagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Selanjutnya, kompetensi inti yang kedua, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dan monoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perbedaan terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Kompetensi yang ketiga, mengelola, menyaji, menalar, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Yang selanjutnya yang B, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPTK. Yang selanjutnya yang pertama yaitu kompetensi dasar, ada A, menerapkan nama komponen serta fungsi dan cara kerja pneumatik dan hidrolik. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Yang pertama, menjelaskan fungsi masing-masing komponen dan kegunaannya. Yang kedua, menjelaskan cara menentukan rangkaian komponen dan yang benar. Kompetensi dasar yang kedua, yang B, menerapkan cara merangkai dan cara mengaktifkan rangkaian pneumatik dan hidrolik yang sudah dirangkai. Indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama, merangkai sistem hidrolik pada komponen-komponen sudah disediakan menggunakan laptop. Yang kedua, memeriksa kembali hasil rangkaian dan
mengaktifkan dan mengetahui cara kerja pada rangkaian pneumatik dan hidrolik. Yang selanjutnya C itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, melalui project learning dengan metode tanya jawab dan penguasaan serta didik diharapkan dapat memahami fungsi, cara merangkai dan cara kerja pada sistem hidrolik dan pneumatik sehingga peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya yang telah didapat sebagai bekal untuk kedepannya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen dan cara kerjanya pada sistem pneumatik dan hidrolik. Yang ketiga, mengajarkan cara menempatkan komponen dan cara merangkai dari suatu komponen ke komponen lainnya serta memberitahu cara mengeditnya. Yang keempat, melakukan uji coba pada rangkaian yang telah dibuat pada fungsi sesuai cara rangkaian atau tidak. Berikut adalah bagian langkah-langkah menjelaskan Festo-Fluid-Sim. Yang pertama itu ada pengertian Festo-Fluid-Sim. Yang kedua saya akan menjelaskan pengertian hidrolik. Selanjutnya pengertian pneumatik. Yang selanjutnya menjelaskan masing-masing komponen. Selanjutnya cara merangkai komponen dan seterusnya cara merangkai rangkaian. Dan yang terakhir cara kerja dari rangkaian sistem hidrolik dan pneumatik. Nah, berikut kita akan memasuki pada bahan ajar peneliti. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang A, mengidentifikasi dan menjelaskan aplikasi Festo-Fluid-Sim. Yang B, mengamati dan menjelaskan pneumatik dan hidrolik. Yang C, mengamati komponen-komponen pneumatik dan hidrolik pada aplikasi Festo-Fluid-Sim. Yang D, menjelaskan fungsi masing-masing komponen dan kegunaannya. Yang E, menjelaskan cara merangkai sistem pneumatik dan melihat video tutorial cara merangkai sistem pneumatik dan hidrolik. Yang F, melakukan pemeriksaan pada rangkaian dan menguji coba pada rangkaian. Di sini kita melakukan uji coba pada rangkaian itu seperti mengaktifkan apakah berfungsi atau tidak pada rangkaian. Yang kedua ada uraian materi. Uraian materi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi Festo-Fluid-Sim. Fluid Simulator atau Fluid-Sim adalah salah satu software komputer untuk demo simulasi aliran fluida khususnya untuk aliran angin. Software ini berjalan dalam sistem Windows. Simulasi fluida pneumatik ini dikembangkan oleh Festo di Datik, Jerman. Software ini merupakan suatu program pendukung untuk demo simulasi aliran fluida atau angin yang khususnya pada sistem rangkaian pneumatik. Fluid-Sim adalah aplikasi otomatis sistem pneumatik dan hidrolik. Dengan menggunakan software ini, kita dapat belajar merancang sistem otomatis layaknya di suatu pabrik dengan mudah. Pada Festo-Fluid-Sim dapat dirancang sebuah sistem pneumatik dan hidrolik, lalu melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya pada perangkat realnya. Fluid-Sim dapat digunakan untuk menggambarkan rangkaian pneumatik dan rangkaian kontrol lainnya. Aplikasi Festo-Fluid-Sim ini dapat kita unduh pada Google yang dapat kita tempatkan pada software kita seperti laptop atau komputer kita atau PC. Yang kedua itu ada pneumatik dan hidrolik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pneumatik dan hidrolik. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang menggunakan udara terkompresi atau bertekanan untuk menghasilkan efek tekanan mekanis. Sementara pada sistem hidrolik yaitu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida atau cairan sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga mekanik. Sistem pneumatik banyak digunakan pada mesin-mesin industri dengan kekuatan atau daya mekanik yang rendah. Dalam pneumatik, kekuatan tekanan hanya sebesar 80-100 PSI atau pound per inci persegi. Sehingga sistem pneumatik hanya bisa diaplikasikan pada mesin-mesin yang tidak terlalu membutuhkan tenaga mekanik yang sangat kuat atau mesin bertenaga ringan dalam pengoperasiannya, sementara pada sistem hidrolik digunakan untuk mesin-mesin yang membutuhkan tenaga mekanik yang relatif kuat. Pada aplikasi industri dengan sistem hidrolik biasanya memiliki tekanan yang sangat besar yaitu sekitar 1000 sampai 5000 PSI. Nah, sistem pneumatik ini biasanya bisa kita jumpai seperti pada kompresor untuk mengisi tekanan angin atau seperti
pompa yang menggunakan kanan angin, pompa manual. Ya, selanjutnya hidrolik. Hidrolik itu bisa kita jumpai seperti pada dongkrak hidrolik. Dongkrak yang biasa digunakan pada dongkrak seperti kendaraan berat seperti mobil truk, atau bisa kita jumpai juga pada rem pada sepeda motor kita, yaitu rem cakram yang menggunakan fluida untuk tekanan sebagai tekanan mekaniknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrolik yang digunakan pada dongkrak hidrolik yang biasa digunakan untuk mendongkrak. Berikut videonya akan saya tayangkan. Berikut ini, nah ini contoh untuk mengisi oli. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Ada dua saluran ini reservoir untuk saluran masuk, lalu di sini ada reservoir saluran untuk menekan piston ini. Ini terdapat satu arah yang mengalir ke atas, dan ini tidak dapat mengalir kembali. Katup ini tidak dapat mengalirkan kembali fluida ini kembali ke sini atau kembali ke sini. Ini hanya dapat mengalir satu arah. Nah, jika katup ini terdorong, maka cairan fluida ini akan mengalir ke sini dan menekan ini naik ke atas. Cairan ini dari sini masuk ke sini dan mengangkat piston ini. Nah, ini akan terangkat. Nah, selanjutnya jika kita tekan, maka aliran fluida ini, nah ini penutup katup ini akan tertutup, maka cairan fluida ini dari sini akan mengalir ke sini. Nah, ini akan mendapat tekanan hingga menutup katup ini, dan dari sini fluida ini akan membuka katup ini dan akan mengalir sini dan akan mengangkat piston dari dongkrak ini. Maka dongkrak ini akan naik. Jika kita memompa menggunakan piston ini kita turunkan ke bawah, maka katup ini akan tertutup, fluida ini tidak dapat mengalir ke dalam sini, dan maka fluida ini akan mengalir melalui ini ke sini, dan katup bawah ini akan terbuka dan akan mengalir, selanjutnya akan mengangkat piston. Contohnya seperti ini. Kita angkat pistonnya, lalu kita pompa. Nah, aliran fluida ini akan mengalir. Nah, katup yang di bawah ini akan tertutup. Nah, yang di sini akan terbuka, maka akan mengangkat piston dari dongkrak hidrolik ini. Nah, seperti bisa kita lihat. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menggalikan dongkrak atau piston ini? Nah, ini terdapat katup atau katup pengunci. Nah, ini di sini misalnya kita akan menurunkan kembali dongkrak ini atau piston pada dongkrak ini. Nah, untuk cara membuka ini, kita akan bisa membuka menggunakan ini. Ini biasanya terdapat pada dongkrak itu kita menggunakan ada kunci dongkraknya sendiri, yaitu kita memutarnya ke arah kiri. Nah, seperti ini contohnya. Setelah kita buka, maka fluida dari sini akan mengalir ke sini, kembali ke dalam sini. Maka piston atau dongkrak ini akan turun kembali. Nah, contoh ini, fluida dari dalam sini akan mengalir ke dalam sini, maka piston atau dongkrak akan turun. Nah, berikut penjelasan dari dongkrak hidrolik yang saya terangkan. Telah menjelaskan tentang pengertian aplikasi Vesta Fluid Sim, pengertian dari hidrolik dan pneumatik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang simbol-simbol dari sistem pneumatik dan simbol hidrolik. Yang pertama itu ada katup kontrol arah. Ada 6 komponen keterangan dan simbol. Yang pertama yaitu katup 2/2. 2/2 memiliki 3 penjelasan, diantaranya mempunyai 2 lubang maksimum dan keluaran dan 2 posisi hubungan katup. Lubang keluaran tertutup pada posisi normal, tertutup tidak aliran yang keluar. Konfigurasi NC pada posisi normal, terbuka pada aliran keluar. Konfigurasi NO. Nah, simbolnya dapat dilihat di samping ini yang saya tunjuk pada kursor. Ini ada tanda 2A dan tanda 1P. Simbolnya ada 2A dan 1P, sama, hanya beda titik panahnya. Yang pertama ada di sebelah kiri dan yang kedua titik panahnya di sebelah kanan. Yang selanjutnya ada katup 3/2.
Kalkulator 3/2 ini memiliki beberapa penjelasan, diantaranya mempunyai 3 lubang masukan, keluaran, dan pembuangan, dan dua posisi hubungan katup. Selanjutnya, pada posisi normal tidak ada aliran udara yang keluar, konfigurasi NC. Pada posisi normal ada aliran udara yang keluar, konfigurasi NO. Untuk gambar simbolnya itu dapat dilihat di samping ada penjelasan tentang 2A, 1P, dan 2R. Yang bawahnya ada penjelasan tentang 2A, 1P, dan 3R. Dan peta tipanannya pun sudah berbeda juga. Yang pertama itu tipanannya mengarah ke atas sebelah kiri, dan sebelah kanan itu menyamping. Nah, sebelah bawahnya itu yang bawah sebelah kiri itu menyamping, yang sebelah kanan dia menuju ke atas. Yang selanjutnya ada katup 4/2. Katup 4/2 mempunyai 4 lubang masukan, keluaran, dan 1 lubang dan 1 pembuangan, dan 2 posisi hubungan katup. Untuk pada simbol komponennya itu di sini terdapat 4A, 2B, 1P, dan 3R. Selanjutnya yang keempat ada katup 5/2 mempunyai 5 lubang masukan. 5 lubang masukan itu antaranya simbolnya bisa kita lihat di samping itu seperti memasukkan 4A, 2B, 5R, dan 3S. Dan selanjutnya keluaran dan 2 pembuangan, dan 2 posisi hubungan katup. Yang kelima ada katup 3/3 yang punya 2 penjelasan, diantaranya mempunyai 3 lubang masukan, keluaran, pembuangan, dan 3 posisi hubungan katup. Pada posisi normal tengah tertutup. Itu gambar komponen atau katupnya bisa dilihat seperti ada perangan 2A, 1P, dan 3R. Yang keenam ada katup 4/3 mempunyai 2 penjelasan juga, diantaranya mempunyai 4 lubang masukan, keluaran, dan pembuangan, dan 3 posisi hubungan katup. Selanjutnya pada posisi normal setengah, lubang keluaran sambungan dengan pembuangan. Untuk komponen atau simbolnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang satu di pola kursor memiliki keterangan 4A, 2B, 1P, dan 3R. Yang ketujuh ada katup 5/3. Katup 5/3 memiliki penjelasan sebagai berikut: mempunyai 5 lubang masukan, keluaran, dan pembuangan, dan 3 posisi hubungan katup. Pada posisi normal, tengah, dan tertutup. Untuk simbol katup dapat kita lihat pada gambar di samping yang satu pada kursor itu memiliki keterangan sebagai berikut, yaitu 4A, 2B, 5R, 1P, dan 3S. Untuk yang kedua, katup lainnya. Contoh-contoh katup lainnya antara lain nama komponen, keterangan, dan simbol. Yang pertama itu katup cek, memiliki beberapa penjelasan, diantaranya tanpa pegas, lubang keluaran terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluar dengan pegas. Yang kedua, terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluaran, termasuk gaya pegas. Contoh simbolnya dapat dilihat yang ini, yang pertama, dan yang ini yang kedua memiliki pegas. Yang kedua, katup fungsi atau shuttle valve. Untuk keterangan, lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan bertekanan. Untuk gambar simbol bisa dilihat memiliki keterangan 12X, 2A, dan 14Y. Selanjutnya katup pembuangan cepat quick exhaust valve. Untuk keterangannya, bila lubang masukan disuplai oleh udara bertekanan, lubang keluaran akan membuang udara secara langsung ke atmosfer. Untuk lambang simbol atau gambar simbol dapat kita lihat di gambar ini yang saya tunjuk ke kursor, itu memiliki keterangan 1P, 2A, dan 3R. Untuk katup selanjutnya, katup fungsi dan two pressure valve. Untuk keterangannya, lubang keluaran hanya akan bertekanan bila udara bertekanan disuplai ke kedua lubang masukan. Untuk gambar simbol dapat kita lihat pada gambar samping, itu ada keterangan 12X, 2A, dan 14Y. Untuk katup berikutnya, katup kontrol aliran, flow control valve. Keterangannya, aliran udara keluar pada diatur dengan memutar pengaturannya. Nah, contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar simbol ini yang saya tunjuk pakai kursor. Dan selanjutnya katup kontrol aliran satu arah, one way flow control valve. Keterangannya katup cek dengan katup kontrol aliran dengan arah aliran satu arah dan dapat diatur. Contoh gambar simbolnya bisa kita lihat seperti ini. Ini ada gambar yang bisa kita lihat. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis simbol pengaktifan atau katup pengaktifan. Jenis pengaktifan, keterangan, dan simbol. Untuk jenis pengaktifan yang pertama, katup kerja manual. Katup kerja manual dibagi menjadi 3, ada umum, tombol tekan, dan tuas. Untuk simbolnya dapat kita lihat yang pertama umum itu bisa seperti ini, dan tombol tekan bisa seperti ini, dan tuas seperti ini. Masing-masing simbol berbeda-beda. Selanjutnya kerja manual. Keterangannya ada 2 pada kaki, pedal kaki, tuas putar dengan pengunci tidak asal otomatis. Nah, untuk simbol dapat kita lihat pada gambar ini dan ini. Ada 2 macam. Selanjutnya kerja mekanik. Keterangannya ada 4 keterangan, yaitu pertama buzzer, kedua pegas, 3 roll, keempat roll idle, kerja hanya ke satu arah saja. Itu keterangan simbol atau gambar simbol bisa dilihat ada 4 macam, itu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kerja pneumatik. Kerja pneumatik untuk keterangannya dibagi menjadi 3.
kerja langsung oleh tekanan kerja. Yang kedua, tekanan kembali, pressure relief. Yang ketiga, tidak langsung oleh katup pilot. Gambar simbol bisa kita di samping ini. Yang pertama ada tanda panah masuk, yang kedua tanda panah keluar, yang ketiga ada tanda panah masuk dengan salah satu komponen simbol yang keluar ini. Selanjutnya kerja listrik solenoid tunggal. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya solenoid ganda. Solenoid ganda itu seperti ini contoh simbolnya, dia berlawanan. Dan selanjutnya kombinasi dibedakan menjadi dua, solenoid ganda dan kerja pilot dengan tambahan manual. Selanjutnya simbol umum. Tanda ini mempunyai keterangan pengaktifan katup tersebut. Nah, ini gambarnya solenoid ganda, itu ada dua solenoid. Yang pertama yaitu tanda panah yang arah masuk, yang kedua tanda panah dari belakang arah masuk. Untuk solenoid umumnya dia terdapat titik, tidak terdapat tanda panah. Yang keempat, macam-macam akuator linear. Akuator linear itu pertama ada silinder kerja tunggal. Terangannya silinder dengan tekanan hanya bekerja ke satu arah saja. Langkah maju, langkah kembali oleh gaya dari luar. Contoh simbol silindernya ini seperti ini. Yang kedua silinder kerja tunggal. Keterangannya langkah kembali oleh pegas. Nah, gambar simbolnya seperti ini, dia memiliki pegas untuk kembalinya pegas setelah kita kerjakan. Yang ketiga ada silinder kerja ganda. Keterangannya silinder dengan tekanan dapat bekerja dengan dua arah, langkah maju dan mundur dengan batang piston tunggal. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti pada simbol gambar 1. Untuk keterangan yang kedua dengan batang piston ganda. Nah, keterangan gambar simbolnya itu ada dua batang piston, itu ada dua, maka disebut dengan batang piston ganda. Yang keterangan ketiga dengan bantalan udara tetap dalam satu arah. Nah, ini bantalan tetap dengan satu arah. Yang keempat dengan bantalan udara tetap dalam dua arah. Nah, ini contohnya, ini satu arah, ada tambahan contoh tambahan ini. Lanjut, yang keempat ini ada tambahan yang pertama di depan dan di belakang. Seterusnya silinder kerja ganda dengan bantalan udara. Keterangannya dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam satu arah saja. Nah, ini gambar simbolnya ada tanda panah mengarah ke atas dengan satu arah. Lalu yang keterangan kedua dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah. Berikut simbol yang dapat kita lihat, ini ada yang pertama ini ada satu tambahan, dan kedua ini ada dua dari depan dan belakang, dan tanda panahnya sama saja. Yang ketiga dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah dan piston dengan magnet penyensor. Nah, ini yang simbol ketiga ada 1, 2, 3 tambahan. Nah, ini ada magnetnya pada tengah ini. Baik, yang selanjutnya yang kelima yaitu katup tekanan. Yang pertama, nama katup pembatas tekanan. Keterangannya, katup ini digunakan sebagai pembatas tekanan pada tangki udara. Untuk simbol ada lambang P dan R dan tanda panah. Yang ini turun ke bawah dan ini yang ke atas dan ini pegas. Yang kedua, katup pengatur tekanan. Terangan tanpa lubang pembuangan. Nah, katup pengatur tekanannya tanpa lubang pembuangan. Terangannya ini ada P dan R. Ini tanpa ada pembuangannya. Selanjutnya, katup pengatur tekanan. Terangannya dengan lubang pembuangan. Ini keterangan simbolnya ada P dan R dan A, dan tanda panahnya saling berlawanan arah ke atas dan bawah, dan di pegas juga ada tanda panah. Selanjutnya katup urutan atau sequence valve dengan sumber tekanan dari luar. Gambar simbol bisa dilihat ada P, F, dan A. Yang keterangan kedua dengan sumber tekanan dari saluran masukan. Untuk simbol ada keterangan P dan A. Yang keterangan berikutnya kombinasi katup urutan. Kombinasi katup urutan ini berbeda dari yang lain. Kombinasi katup urutan ini di dalamnya bisa ditambah dengan katup 5/2. Itu ada keterangan seperti 2A, 5R, 1P, dan 3R. Baik, setelah komponen-komponen yang sudah saya jelaskan, berikut saya akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik dan hidrolik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi, cara rangkai, dan komponen-komponen yang diperlukan. Setelah itu, setelah semua saya jelaskan dan saya terangkan, maka saya akan memasuki tutorial cara menggunakan aplikasi pneumatik dan cara merangkainya. Baik, kita akan memasuki rangkaian pneumatik dan hidrolik. Rangkaian pneumatik dan hidrolik untuk program ini adalah serangkaian komponen yang dirangkai dua buah silinder pneumatik kerja ganda A dan B, di mana harus bergerak secara koordinasi. Gerakan itu adalah A plus dan A min. Saat terjadi gerak A min, maka juga harus terjadi gerak B plus. Kemudian akan terjadi gerak lanjutan, yaitu gerak B min. Rangkaian ini dapat disimulasikan atau digunakan untuk pemindahan sebuah barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara didorong oleh dua buah silinder yang bergantian dalam sistem kerja, di mana dua silinder tersebut yang akan bekerja saat rangkaian operasikan. Dengan demikian, sebuah rangkaian program pneumatik ini dapat disimulasikan sesuai fungsi dan cara kerja dari rangkaian. Untuk itu, rangka bagian dibutuhkan gambar rangkaian atau simulasi terlebih dahulu dalam pembuatan atau aplikasikan pada bendanya. Berikut komponen-komponen yang
dipersiapkan cara merangkai komponen dan cara kerja dari sebuah rangkaian mulai simulator, pneumatik, dan program divisi A+, amin, dan B+. Beaming dengan penempatan membalik sinyal-sinyal oleh bis tabel bentuk. Yang pertama itu komponen yang dibutuhkan. Komponennya ada akuator, silinder pneumatik, 2 buah silinder pneumatik kerja ganda. Gambar komponennya ini. Yang kedua ada tombol katup kontrol arah, sebuah katup 3/2 Y sebagai PB push bottom. Contoh katupnya seperti ini. Elemen kontrol, katup kontrol arah, 2 buah katup 5/2 Y sebagai disable distributor. Nah ini sebagai katup 5/2. Yang keempat ada sensor, katup kontrol arah sensor prokanismatis, 4 buah katup 3/2 Y sebagai LS. Nah ini membutuhkan 4 katup 3/2. Nah ini nanti akan saya jelaskan cara membuat dan cara mengeditnya ini. Seperti ini dan pegas ini. Dan seperti ini juga. Yang kelima sensor, 2 buah distributed double sebagai komponen sensor bekerja pada silinder. Nah ini sensornya. Yang keenam pasokan energi atau kompresor, converted air supply. Nah ini gambarnya kompresor. Selanjutnya yang A, merangkai komponen. Pada komponen telah dipersiapkan pada simulator pneumatik ada beberapa rangkaian yang cara kerjanya menggunakan sensor sebagai pengendalinya. Setelah komponen tersebut dipacu oleh sebuah tombol, tekan pada awal kerja berikut rangkaian pneumatik program Drivers A+ atau amin dan B+, beaming dengan penempatan membalik sinyal-sinyal oleh tabel bentuk dengan keterangan menggunakan sebuah sinyal untuk input E1, S2, dan S3, dan untuk sinyal input E1, E2, dan E3. Untuk gambar rangkaiannya bisa seperti ini. Setelah dirangkai, ini ada katup tadi, silinder, dan ini semua telah dirangkai. Nanti saya akan menggambarkan cara membuatnya dan kita akan menjelaskan cara-cara penempatan dan merangkai rangkaian ini. Yang B itu ada cara kerja rangkaian. Pada saat katup kontrol arah ditekan, maka 2 buah silinder pneumatik kerja ganda A dan B harus bergerak secara koordinasi. Gerakan itu adalah plus dan amin. Saat terjadi gerak amin juga harus terjadi gerak B+, kemudian baru gerakan B-min. Gambar cara kerja rangkaian. Berikut ini gambar kerja rangkaian yang telah ini yang saya jelaskan seperti ini. Itu setelah kita tekan ini A dan B harus bekerja secara bergantian ini. Setelah kita pencet, maka ini alur ini yang terlihat hanya ini, maka yang lain akan tertutup, berarti ini yang bekerja. Nah, maka pada penjelasan terkait komponen pada cara kerja rangkaian di mana sensor LS tersebut adalah A1, B1, BO, dan AO pada gerakan LS, A1, dan B1 harus bekerja hanya untuk sesaat saja. Secara keseluruhan ada 3 tambahan untuk melengkapkan. Kedua adalah amin dan B+ secara bersama-sama. Tahap ketiga adalah B-min, jadi pada 3 sinyal output yang diberikan kepada katup-katup tabel utama. Sinyal-sinyal ini dihasilkan oleh suasana cascade atau rescatter caser yang dibentuk oleh tabel bentuk dan bantu oleh keempat limit switch tadi. 2 komponen yang dibutuhkan, pneumatik dan hidrolik, mengendalikan secara tidak langsung menggunakan silinder kerja tunggal atau ganda dengan gerakan GO+ dan GO. Dikendalikan dengan 2 buah PB katup pneumatik. Nah, untuk komponen yang diperlukan itu ada silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda. Gambar komponennya ini, silinder kerja tunggalnya ini memiliki pegas dan silinder kerja gandanya ini. Lalu yang kedua 2 buah katup 3/2 Y masing-masing sebagai PB atau push bottom. Contoh gambar katupnya 3/2 ya ini. Yang ketiga katup 5/2 Y sebagai bestel distributor. Gambar katupnya seperti ini. Yang keempat, katup pneumatik yang berfungsi sebagai pembuangan cepat. Gambar katupnya seperti ini. Contohnya yaitu ini ada gambar, ada keterangan 1, 2, dan 1, dan ini tanda panah dengan lingkaran, dan ini tanda panah tanpa lingkaran. Selanjutnya penjelasan. Pada sebuah komponen silinder pneumatik dapat menggunakan silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda pada katup 3/2 Y dikombinasikan dengan katup tekan dengan cara double klik pada komponen dan menambahkan pada manuali pada katup 5/2 Y ditambahkan sebuah jalur radian dengan double klik pada komponen dan menambahkan pada pneumatik elektrik. Gambar rangkaian pada silinder kerja ganda. Nah ini gambar rangkaian pada silinder kerja gandanya. Untuk gambar rangkaiannya ini seperti ini. Yang ini katup-katup yang kita bentukkan tadi diterapkan seperti ini. Selanjutnya cara kerja silinder ganda. Yang pertama, pada saat PB push button 1 ditekan maka silinder akan bergerak GO+ atau maju karena mendapatkan sebuah tekanan udara dari kompresor melalui komponen katup 25 dikendalikan PB1.
pada saat PB push button 2 ditekan sesaat, maka silinder akan bergerak GO min atau mundur. Hal ini terjadi karena katup didorong oleh udara dan maju, sehingga katup 2/5 tidak terhubung dengan jalur udara langsung dari kompresor, sehingga katup kembali namun mempunyai kecepatan yang berbeda dengan saat GO hal yang dihubungkan pada pengendalian, sehingga memperlambatkan gerakan silinder. Keterangan ketiga, pneumatik dan hidrolik pengendali secara tidak langsung menggunakan silinder kerja tunggal atau ganda dengan gerakan GO plus dan GO min dikendalikan dengan 3 buah PB katup pneumatik, di mana 2 buah PB untuk GO plus dengan logika OR, sedangkan PB yang lain sebagai GO min. Untuk komponen yang dibutuhkan, pertama, silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda. Di gambar komponen, ini gambar komponen silinder kerja tunggal dan ini silinder kerja ganda. Yang kedua, 3 buah katup 3/2 way masing-masing sebagai PB push button. Nah, ini gambar katupnya, ini hanya satu, nanti di komponen kita akan memberikan 3 katup. Yang ketiga, katup bola sebagai elemen logika QR. Nah, ini katup bola. Ada keterangan 1, 2, dan 1. Yang keempat, katup 5/2 way sebagai isbel distributor. Nah, ini katup 5/2-nya. Selanjutnya, pada sebuah komponen silinder pneumatik dapat menggunakan silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda pada katup 3/2 way kombinasikan dengan katup. Tekan dengan cara double klik pada komponen dan menambahkan pada manually pada katup 5/2 way, ditambahkan sebuah jalur rangkaian dengan double klik pada komponen dan menambahkan pada pneumatik electric jelly. Gambar rangkaian dengan silinder kerja ganda. Nah, berikut gambar rangkaian. Ini gambar rangkaian yang terlihat ini seperti aliran udaranya mencakupi hanya ini saja, seperti dari sini ke sini ke sini dan ke sini lanjut ke silinder. Nah, untuk rangkaian yang tidak terlihat ini berarti rangkaian ini tidak disaluri oleh udara. Untuk cara kerja silinder kerja gandanya, yang pertama, pada saat PB push button 1 ditekan sesaat, maka silinder akan bergerak GO plus atau maju karena mendapatkan sebuah tekanan udara dari kompresor melalui komponen bola yang dikendalikan PB1. Yang kedua, pada saat PB push button 2 ditekan sesaat, maka silinder juga akan bergerak GO plus atau maju seperti pada katup PB1. Pada saat PB push button 1 dan 2 secara bersama-sama ditekan, sesaat silinder bergerak GO plus atau maju bola, karena katup bola setengah dialirkan udara bertekanan dari dua sisi secara bersama. Yang keempat, pada saat PB push button 3 ditekan sesaat, maka silinder bergerak GO plus atau mundur. Hal ini terjadi karena katup 2/5 tertekan dan bergeser, sehingga udara dialirkan silinder berbalik. Untuk kesimpulannya, pneumatik dan hidrolik merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik pemakaian udara bertekanan dan minyak hidrolik. Sistem pneumatik memiliki rangkaian yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang disediakan dalam rangkaian sistem pneumatik dan hidrolik secara garis besar. Untuk kerja sistem dimulai dari sumber energi udara maupun minyak hidrolik, sinyal input atau katup tekan, katup roll, dan sebagainya, pemroses sinyal atau prosesor, katup kontrol, OR, NOR, dan lain-lain, pengendali sinyal atau katup pengendali sinyal, akuator atau output atau silinder penggerak tunggal, silinder ganda, rotari, dan lain-lain. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara tanpa yang akan kerja menggerakkan akuator, dan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan akuator. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada A. jumlah lubang atau saluran kerja port, B. jumlah posisi kerja, C. jenis bergerak katup, dan D. nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Berikut itu adalah penjelasan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu RPP, Rencana Pelaksana Pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan video tutorial penggunaan aplikasi Festo Fluid yang mencakup seperti cara membuka aplikasi Festo Fluid dan cara menempatkan komponen-komponen atau simbol-simbol pada lembar kerja dan menampilkan lembar kerja pada aplikasi Festo. Selanjutnya, cara merangkai dan cara mengedit komponen-komponen yang telah kita sediakan di lembar kerja dan cara merangkainya dan mengetahui cara kerjanya. Berikut saya akan menampilkan cara menggunakan aplikasi Festo Fluid.